Bab 138, Perburuan, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Hutan muram berbau darah, namun memiliki bau yang dirindukan Eugene. Ciel, yang mengikuti Eugene, tidak terlihat dimanapun sekarang. Dia bahkan tidak bisa melihat orang-orang yang telah memasuki hutan sebelum dia. Dia melihat sekeliling. 10 menit telah berlalu sejak dia memasuki hutan setelah melewati Red Boulder. Namun, Eugene merasa seolah-olah dia sudah berada di dalam lebih lama dari itu. Hutan itu begitu lebat sehingga seolah-olah dia telah mencapai pusatnya. Di hutan seperti ini, dia harus mewaspadai ilusi semacam ini. Eugene merasakan sesuatu yang berbeda di udara, sesuatu yang sepertinya menempel di saluran napasnya setiap kali dia bernapas. Itu bukanlah mana atau roh primal. Petik 2. Itu kenangan lama yang manis. 300 tahun yang lalu, Helmut adalah neraka yang mengerikan, tetapi Hamel mendapatkan sebagian besar ingatan baiknya justru di neraka yang mengerikan itu. Dia telah menjalani setengah dari kehidupan masa lalunya di Helmut. Sebagai orang yang selamat dari serangan monster, dia menghabiskan masa remajanya sebagai tentara bayaran, mencoba membalas dendam secara membabi buta. Karena itu, dia hanya memiliki sedikit hal untuk ditampilkan dalam hal kenangan indah. Jika dia benar-benar harus memilih sesuatu, itu akan menjadi kenangan pembunuhan pertamanya, atau mungkin pertama kali dia menyelesaikan misinya sendiri. Kurasa aku tidak bisa benar-benar menyebut hal-hal itu kenangan untuk dikenang. Eugene menyeringai saat dia melangkah maju. Seolah-olah itu telah menunggunya, sesuatu muncul dari bawah kakinya. Itu adalah penyergapan, tetapi tanda-tandanya jelas. Siapapun yang gagal menghindari penyergapan yang jelas ini jelas memiliki semacam masalah. Berdebar, menggunakan langkah maju sebagai momentum, Eugene menendang penyerang. Benda yang mencoba menyeret Eugene ke dalam bayang-bayang adalah tangan hitam kurus. Wow, Eugene tersenyum sambil menurunkan tubuhnya. Tampak bingung, tangan hitam itu merangkak menuju kegelapan. Namun, tangan Eugene jauh lebih cepat dalam menangkapnya daripada tangan hitam itu saat melarikan diri. Ini benar-benar mengingatkan saya pada masa lalu. Benda yang baru saja dia seret keluar dari kegelapan tidak terlihat seperti monster, apalagi binatang iblis. Di ujung lengan kurus itu ada segumpal daging yang bergelombang. Ketika dia melambaikannya di udara, celah muncul di gumpalan daging, memperlihatkan gigi yang tajam. Yuk, kata Mer sambil menjulurkan kepalanya dari jubah. Ketika dia melihat di Zilum, monster yang berayun di tangan Eugene, wajahnya berkerut. Kelihatannya sangat kotor. Bagaimana Anda bisa meraihnya dengan tangan kosong dan memocoknya? Ini seperti menangkap kecoa. Apakah kamu pikir ada orang yang bisa berhubungan dengan itu? Mengapa di dunia ini Anda menangkap kecoa dengan tangan kosong? Anda dapat menggunakan alat atau sihir. Tidak, tunggu, situasi di mana kecoa muncul di depan matamu salah sejak awal. Jijik, Mer menggelengkan kepalanya. Tampaknya cukup wajar baginya untuk membenci sesuatu yang menjijikkan ini, mengingat penampilan dan usia mentalnya. Namun, kebencian Mer berakar pada fakta bahwa benda ini adalah monster, itu tidak ada hubungannya dengan penampilannya. Kamu tidak akan memakannya, kan? Mengapa saya harus? Perburuan berlanjut selama 4 hari. Bahkan jika perburuan berlanjut selama 4 bulan, aku tidak akan memakan monster. Selain itu, daging mereka sangat beracun sehingga tidak ada yang bisa memakannya kecuali pendeta tingkat tinggi. Eugene menggerutu dan memasukkan mana ke dalam di Zilum. Pas. Tidak perlu baginya untuk mengeluarkan sihir atau menggunakan kekuatan pedang. Membiarkan mana yang diresapi petir ke dalam di Zilum sudah cukup untuk membunuhnya dan mendistorsi tubuhnya. Selain itu, kita punya banyak makanan di dalam jubah. Tidak perlu bagiku untuk memakan daging monster yang menjijikkan ini. Itu melegakan. Saya bahkan tidak ingin menyebut ini sebagai makhluk hidup, tetapi saya benar-benar tidak ingin mentolerir sampah yang menjijikkan, dan aneh ini menjadi bagian dari diri Anda setelah mencapai perut Anda melalui mulut Anda, kata Mer. Tangannya yang terkepal erat bergetar. Apakah ego Sienna mempengaruhi kebencian Mer terhadap monster? Atau apakah itu fakta bahwa dia adalah seorang familiar, yang pada dasarnya adalah mana yang diciptakan oleh sihir, dan dia membenci monster, pada dasarnya makhluk hidup yang hidup dengan energi iblis, sebagai konsekuensi dari sifat murni. Itu yang terakhir, jawab Mer, mengerutkan kening pada pertanyaan langsung Eugene. Iya, kepribadianku didasarkan pada kenangan masa kecil Lady Sienna, tapi bukan berarti kami berbagi semua kenangan. Dan tentu saja, saya membenci mereka bukan hanya karena keengganan fisik saya terhadap mereka tetapi juga karena alasan lain. Monster, tidak, setiap makhluk yang berasal dari energi iblis telah membuat Lady Sienna menderita. Saat dia berbicara, Mer perlahan-lahan merayap kembali ke dalam jubah. Biasanya, dia mencoba untuk mencakar dan mencakar keluar dari jubahnya, tetapi sekarang, dia tidak keluar dari jubahnya meskipun Eugene telah membiarkannya terbuka. Aku benci hutan ini. Begitu juga aku. Eugene terkekeh dan menutup jubah untuknya. Hanya karena membuatku rindu dan mengembalikan kenangan lama, bukan berarti aku menyukainya. Perburuan akan memakan waktu 4 hari. Mereka telah memberinya gelang seolah-olah mereka menyuruhnya berburu monster sebanyak mungkin, tetapi prioritasnya jelas adalah bertahan hidup. Daging monster adalah racun, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk memakannya kecuali dia berada dalam situasi yang mengerikan. Oleh karena itu,
masyarakat di hutan harus mencari sumber makanan sendiri untuk bertahan di hutan selama 4 hari. Jika mereka tidak serakah, sebenarnya mereka tidak perlu masuk jauh ke dalam hutan. Itu diberikan, tetapi semakin jauh mereka menjauh dari pusat, semakin rendah konsentrasi energi iblisnya. Itu juga menurunkan kesulitan mendapatkan makanan. Tentu saja, mereka akan serakah. Mereka secara sukarela berpartisipasi dalam perburuan, jadi mereka jelas ingin mendapatkan hasil yang baik. Menangkap segerombolan kentang goreng bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan, orang pasti akan menjangkau lebih dalam ke dalam hutan, bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan. Mereka pasti menggosok jari-jarinya satu sama lain. Eugene mengerutkan kening. Sekelompok besar di Lumpes tidak cukup untuk menjadi ancaman bagi Eugene. Penyergapan. Dia hanya harus sedikit berhati-hati untuk menghindarinya. Jubah kegelapan akan melindunginya dari sebagian besar serangan. Berburu. Tidak, ini hanya jalan-jalan. Eugene tidak mengejar mangsanya, dia hanya berjalan. Saat dia melakukannya, monster yang bersembunyi di hutan mendekatinya. Dan mati. Aegis poltergeist yang luar biasa. Mer mencibir di dalam jubah. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, Eugene membentak. Diam. Namun, Mer benar, itu adalah poltergeist Aegis. Mengaduk hanya sedikit mana, jadi tidak akan terlihat, dia membungkusnya di sekitar tubuhnya. Dengan ini, dia bahkan tidak perlu menargetkan apapun, dia hanya bisa mencegat monster yang mendekat secara langsung. Dia masuk lebih dulu, tapi kenapa dia masih di sini? Pikir Eugene. Dia tidak melihat ke arahnya, karena dia tidak ingin menyadarinya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk mengabaikannya, dia dengan terang-terangan menatapnya. Genia Leonhard menguntitnya, memastikan dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dia memang telah memasuki hutan sebelum dia, tetapi benjolan pusing yang bersembunyi di kegelapan membuat orang tersesat begitu mereka masuk. Oleh karena itu, jika orang memasuki hutan satu persatu, dengan beberapa waktu di antaranya, mereka semua akan berakhir di tempat acak. Kombinasi hutan yang luas dan kutukan di Lumpes membuat orang sulit untuk bertemu satu sama lain. Ketika orang menjadi sangat kelelahan sehingga mereka tidak lagi mampu mempertahankan diri, mereka akan dimakan. Itu cerita orang biasa, tapi tidak berlaku untuk Genia. Begitu dia masuk ke hutan, dia menemukan jalan dan membunuh puluhan monster. Bagi Genia, berburu adalah pekerjaan yang membosankan, tanpa ada satu hal pun yang membuatnya gugup, jadi dia akan langsung pergi ke hutan. Mengapa ayah hanya tinggal di dekatnya? Genia berpikir pahit. Untuk melindungi mereka, 4 kapten juga datang ke hutan setelah semua anak muda masuk. Tujuan mereka adalah untuk melindungi 9 singa muda dari bahaya, setelah menilai apakah mereka perlu ikut campur atau tidak. Namun, Genos, kapten divisi kedua, tidak bergerak. Dia terus berada di dekat Eugene saat dia menjaga jarak, cukup jauh untuk tidak mengganggu perburuan Eugene atau memprovokasi monster, tetapi cukup dekat untuk langsung mengganggu jika ancaman yang tidak terduga muncul. Favoritismenya sangat jelas. Sebagai putrinya, Genia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jika ada orang yang harus disukai Genos, itu seharusnya dia, putri kandungnya. Dengan keluhan itu di benaknya, dia mengejar Eugene. Sementara putrinya sendiri memprotes tindakannya, Genos tetap tidak meninggalkan lingkungan Eugene. Dia punya alasannya, dia berjaga-jaga untuk situasi di mana kepala dewan berusaha membunuh Eugene. Karena dia menyadari kemungkinan itu, dia tidak bisa meninggalkan Eugene dan membiarkannya menjadi kenyataan. Itu. Kecemburuan Genia juga bisa dimaklumi. Genos adalah seorang ksatria singa hitam, jadi dia tinggal di kastil singa hitam alih-alih rumahnya. Tentu saja, dia pulang ke rumah beberapa kali selama liburannya, tetapi Genia tidak pulang selama 7 tahun karena dia sibuk berkultivasi di Simuin. Dengan kata lain, ini adalah pertama kalinya dia bertemu ayahnya setelah 5 tahun. Karena itu, dia yakin ayahnya akan membuntutinya dan melihat prestasinya. Genia menarik napas dalam-dalam. Mana tidak terlihat dengan mata telanjang, tetapi ketika dia berkonsentrasi keras, dia mampu memvisualisasikan aliran mana yang tidak terlihat. Genia bisa merasakan api melilit tubuh Eugene. Tidak, itu lebih seperti duri, bukan nyala api. Dia tampak lengah saat berjalan. Namun, durinya merayap dan menyebar ke sekitarnya. Ketika monster yang mengira dia adalah mangsanya bersentuhan dengan duri, racun itu membawa mereka ke akhir hidup mereka. Tidak, itu bukan racun. Genia berpikir ketika dia menyadari. Itu sulit dipercaya, namun dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Itu, poltergeist Aegis. Itu adalah teknik Hamel, pahlawan hebat yang pantas dihormati. Tekniknya telah diturunkan di klan Leonhard selama 300 tahun. Apakah itu? Genia memang mengenalinya, tapi dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia juga tahu bagaimana menggunakan poltergeist Aegis, tapi poltergeist Aegis miliknya tidak setransparan itu. Itu bukan kekuatan pedang. Dia mengeluarkan mana cukup untuk tetap tidak terlihat. Tapi itu hanya mana, jadi bagaimana dia bisa membunuh monster dengan itu? Genia bertanya-tanya. Pada awalnya, dia mengira dia adalah seorang pengecut yang menggunakan racun, tetapi setelah beberapa waktu, dia menjadi yakin bahwa itu bukan racun. Namun, dia tidak mengerti bagaimana mana, bukan kekuatan pedang, yang bisa membunuh monster. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk melihat sendiri. Berdiri, dia mengukur jarak antara Eugene dan dirinya sendiri.
Dia bisa memperpendek jarak semacam itu dalam sekejap. Tapi bagaimana dengan ayahnya? Dia tinggal jauh, tapi dia pasti memantau situasinya. Apakah dia akan ikut campur jika dia menyerang Eugene? Itu tidak akan pernah terjadi. Tujuan perburuan itu adalah untuk membunuh monster, tapi mereka tidak mendapat peringatan tentang saling bertarung. Meski itu kesimpulan yang cukup aneh, Genia yakin itu disengaja. Itu bisa dimengerti. Sangat wajar bagi para ksatria Simuin, tempat Genia berkultivasi selama 7 tahun, untuk saling bertarung. Setelah mengukur jarak sekali lagi, Genia melompat maju. Saat jarak semakin pendek, ukuran punggung Eugene berangsur-angsur bertambah. Haruskah aku menarik pedangku? Tidak, itu berlebihan. Menundukkannya dari belakang saja sudah cukup daripada menyerang. Dia tiba-tiba mengerang. Mengapa? Bibirnya berkedut melawan keinginannya saat dia mengerang lebih keras. Tidak mungkin ini adalah mana biasa, atau hal seperti ini tidak akan terjadi. Eugene hanya memblokir serangan yang datang dari belakang. Lapisan tipis mana, tak terlihat dengan mata telanjang, berubah menjadi api. Pas. Petir bercampur dengan nyala api melanda Genia. Dia menggertakkan giginya untuk bertahan, tetapi erangannya semakin keras. Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berputar dengan sendirinya. Satu-satunya alasan mengapa dia hanya mengalami kejutan kecil adalah karena Eugene membatasi keluaran petir, sementara mana Genia sendiri juga naik secara otomatis untuk melindunginya. Mana dari intinya mengibaskan petir. Setelah sadar, dia langsung mundur, melompat mundur. Dia telah menyingkirkan petir itu, tetapi dia masih menderita akibat sengatan listrik. Dia meregangkan anggota tubuhnya yang sakit saat dia terengah-engah. Genia bahkan tidak bisa menggerakkan lidahnya dengan baik. Dia tidak ingin berbicara dengan cadel, jadi dia membuat pertanyaan singkat. Saya yang mengajukan pertanyaan di sini. Apa yang kamu lakukan tiba-tiba? Mengapa Anda menyerang saya? Menghindari pertanyaan Eugene, Genia berdeham. Hanya setelah lidahnya tidak kaku, dia menatap tajam ke arah Eugene, berkata. Aku pikir kamu adalah monster. Apa? Kamu mungkin tidak tahu, tapi ada monster yang meniru manusia. Konten iklan. Alasannya tidak masuk akal. Petik 2. Aku baru saja datang untuk memeriksa. Aku tidak punya niat untuk menyerangmu. Lihat, aku bahkan tidak menghunus pedangku. Aku hanya mendekatimu. Kenapa kamu mengikutiku kemana-mana? Petik 2. Mengikutimu berkeliling. Tidak, kamu salah. Aku tidak pernah mengikutimu kemana-mana. Kamu bersembunyi di depan mata, mengapa repot-repot berbohong? Apa maksudmu, di depan mata? Omong kosong, aku meredam semua suara dengan sempurna. Melihat, Anda memang mengikuti saya berkeliling, kata Eugene memprovokasi. Mendengar ucapannya, Genia terguncang. Dia menatap Eugene sejenak dan memalingkan muka bersama dengan rambutnya yang dikepang. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Aku tidak akan kalah darimu. Ya jadi, apa hubungannya dengan mengikutiku? Tuan Eugene, kamu adalah musuh yang aku tidak tahu. Genia mati-matian mencari alasan. Untuk meraih kemenangan dalam pertarungan melawanmu, aku harus tahu tentangmu. Menyelidiki musuh adalah taktik dasar dalam pertarungan. Anda pasti menganggap penyelidikan saya membayangi karena Anda bodoh. Petik 2. Sebenarnya, saya ingin bertanya apa yang Anda lakukan di sini. Sudah beberapa jam sejak perburuan dimulai. Mengapa Anda masih berkeliaran di sekitar pintu masuk? Tidak mungkin. Apakah Anda akan menghabiskan waktu di tempat yang aman untuk menghindari bahaya? Genia menyipitkan mata dan merengut ke arah Eugene. Tuan Eugene, saya sadar bahwa Anda disukai oleh ayah saya. Saya juga mendengar desas-desus tentang Anda memiliki kemampuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah rumah utama, tidak, dalam sejarah keluarga Leonhardt, dan sama berbakatnya dengan Great Vermont. Tetapi, sebagai pewaris gaya Hamel, saya menolak untuk kalah dari Anda, terutama jika Anda adalah seorang pengecut yang hanya berusaha menghindari bahaya. Saya Hamel. Lelucon macam apa itu? Dia tampak sangat bangga menjadi pewaris gaya Hamel, jadi Eugene diam-diam melontarkan kata-kata ini. Tentu saja, Genia tidak mempercayainya. Matanya agak dipenuhi rasa jijik saat dia menatap Eugene. Aku akan mengurus diriku sendiri, jadi jangan pedulikan aku. Mari kita berpisah. Eugene berbalik, melambaikan tangannya. Genia bertanya, kamu tahu cara bertahan hidup di hutan. Kamu mengatakan bahwa kamu mendengar desas-desus tentang aku. Saya telah berkeliaran di hutan hujan samar hingga baru-baru ini. Hutan hujan juga tempat yang berbahaya, tapi tidak terkontaminasi oleh energi iblis. Meskipun perburuan hanya berlangsung selama 4 hari, kamu tidak akan bisa bertahan hanya dengan menggunakan akal sehat saat berburu di hutan ini. Mendengarkan Genia, Mer menahan tawanya. Jika Anda meminta bantuan, saya tidak akan menolak. Adalah kesopanan saya untuk tidak meninggalkan prinsip saya bahkan jika saya harus membantu seseorang yang saya benci. Lalu maukah kamu membantuku? Biarkan aku mendengarnya dulu. Aku baik-baik saja, jadi jangan ganggu aku. Pergilah, Eugene berbicara sambil menekuk lutut. Jangan repot-repot. Mengapa dia mengatakan hal seperti itu ketika saya menawarkan bantuan saya dengan niat baik? Saat alur pikirannya mencapai stasiun, alis Genia bertemu di tengah. Apa yang baru saja kamu?
Sebuah petir putih menyala. Dia sudah mendapat sengatan listrik ketika dia tanpa berpikir menyerangnya. Oleh karena itu, Genia tersentak dan tanpa sadar mundur. Dia hanya mundur beberapa langkah, tapi... Wosh! Embusan angin meniup rambut Genia saat dia menyaksikan pemandangan di depannya dengan mata melebar. Saat angin mendorong punggung Eugene, sambaran petir melesat ke depan. Setidaknya, itulah yang terlihat sesaat. Melihat punggung Eugene menyusut saat dia menjauh darinya dalam sekejap, Genia ternganga. Apa itu tadi? Apakah itu sihir? Tidak. Apakah ada sejenis sihir yang memungkinkan seseorang untuk bergerak secepat itu? Genia bertanya-tanya. Orang tercepat yang diketahui Genia adalah Ramju the Swift, salah satu dari 12 terbaik Simuin. Kecepatannya barusan, jauh lebih cepat dari Sir Ramju. Bagaimana dia bisa secepat ini tanpa persiapan apapun? Setelah linglung berdiri beberapa saat, Genia terlambat sadar dan mengejar Eugene. Apa yang sedang dilakukan Hector? Dia sedang bergerak dengan beban. Saya tidak tahu apakah saya harus memanggilnya pemberani atau mengatakan, dia sangat mirip. Apakah dia berencana untuk pergi ke center? Bukannya dia sangat membutuhkan ketenaran. Haha, daripada ketenaran, yang memotivasi Hector adalah ketertarikan. Bukankah dia juga bertindak seperti itu sebelumnya? Dominic diam-diam terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Ketika saya bertemu dengannya untuk membujuknya bergabung dengan Black Lion, dia menolak tawaran itu karena dia tidak tertarik. Kemudian, dia pergi ke Ruher seolah-olah dia sedang melarikan diri. Jika dia bergabung saat itu, dia pasti sudah menjadi kapten sekarang. Yah, ini masih belum terlambat. Aku akan mencoba meyakinkannya sekali lagi setelah kita selesai berburu. Jika dia belum mengkhianati kita. Dikhianati? Ya, pikir Dominic sambil menggaruk dagunya, mendengarkan ketua dewan. Apakah ada orang lain yang mendengarkan sekarang? Tidak, hanya aku. Kakek, saya tidak berpikir Hector mengkhianati kita. Kurung siku buka. Seperti yang kamu katakan, prioritas Hector adalah minatnya. Tidak sulit bagi orang seperti itu untuk mengkhianati. Tidak, mungkin dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah mengkhianati kita. Petik 2. Tapi dia bangga menjadi Leonhard. Apakah harga dirinya ditujukan kepada anggota keluarga utama dengan darah asli? Atau mungkin terhadap keluarga Leonhard itu sendiri? Tidak ada yang tahu. Tentu saja, saya tidak meragukan Hector tanpa alasan. Kepala berhenti berbicara untuk sementara waktu. Dominic tidak terburu-buru dan hanya melihat ke depan. Hector berkultivasi di Ruher, dan Ruher terlalu dekat dengan Helmut. Terutama sejak 5 tahun lalu, keluarga kerajaan Ruher menyerah dan membuka pintu mereka untuk para iblis. Aku tidak hanya meragukan Hector. Saya meragukan semua orang. Itu adalah pekerjaan saya. Selain Qian dan Ciel, pewaris sah keluarga utama, aku mencurigai semua orang. Chief tidak repot-repot menyebut Ewart. Dia bahkan tidak layak disebut. Kurung siku buka. Jadi Dominic, curigai semua orang dan awasi semua orang, sama seperti aku. Suatu hari nanti, kamu harus duduk di kursiku. Aku mendengarnya berkali-kali sehingga aku bisa melafalkannya dalam tidurku, Dominic berbicara sambil menggelengkan kepalanya. Tapi, Tuan Hector, haha, saya tidak tahu apakah layak untuk meragukannya. Ada preseden. Aku tahu itu, tapi ini bukan kampung halamannya. Ada juga segerombolan singa di sekitarnya yang bisa menggorok lehernya dalam sekejap. Saya tidak berpikir dia akan mencoba sesuatu yang lucu. Aku lebih berharap dia mencoba melakukan tipuan. Ketua berkata dengan suara dingin. Patriark kebetulan sedang pergi sekarang, jadi tidak akan menjadi masalah untuk mengeksekusi Ewart jika dia mencoba sesuatu yang lucu. Dia tidak bercanda, dia serius berpikir begitu. Dia tidak punya nyali untuk melakukan hal seperti itu, kata Dominic sambil melihat ke depan. Kamu mungkin sudah sadar, kakek. Tuan muda sebisa mungkin menghindari pertarungan dengan monster. Dia membunuh monster dengan sihir, tapi dia tidak melakukannya dengan lancar. Dia mengalami waktu yang sulit. Dia hanya membunuh 10 dari mereka sampai sekarang. Aku telah mengawasinya, sejak kau memintaku untuk mencurigai semua orang, tapi... Bukankah lebih baik jika aku juga menonton Hector? Haris mengawasinya sekarang. Atau, bagaimana dengan Tuan Eugene? Genos memperhatikan bocah itu. Aku mengerti kebosananmu, tapi tetap awasi Ewart. Jika dia melakukan sesuatu yang mencurigakan, segera bunuh dia. Itu sebabnya dia memerintahkan cucunya untuk membuntuti Ewart. Kepala Dewan tidak bisa memaafkan seseorang yang mempermalukan keluarga Leonhard, jadi dia ingin membuat Ewart membayar dengan nyawanya. Dimengerti, jawab Dominic sambil mengangguk. Dengan itu, komunikasinya dengan pos berakhir. Menamparkan bibirnya, Dominic memperhatikan Ewart yang bergerak dari jauh. Ini membosankan. Dia menguap dan menggelengkan kepalanya. Itu membosankan karena terlalu mudah.